Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia pada hari yang cerah ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Doa ini kami tujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan pertama, penugasan diberikan berupa video reaction, ringkasan materi bahasa Indonesia, pemersatu bangsa. Tujuan diberikannya materi tersebut, saya dapat memahami mengenai asal-usul bahasa Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan perkembangan bahasa Indonesia. Dalam materi yang saya sampaikan tersebut, saya mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu menjadi bahasa nasional karena bahasa Melayu menjadi penghubung antar etnis, suku, dan perdagangan internasional, serta lebih sederhana sehingga mudah digunakan, dipelajari, dan dikuasai. Para tokoh muda menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemudian, pada tahun 1801 disusunlah ejaan bahasa Melayu. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Taman Baca yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Yang terakhir, gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo, berdiri pada tahun 1908, Balai Pustaka berdiri pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada 1928, dan Syarikat Islam berdiri pada tahun 1912. Pada pertemuan kedua, penugasan diberikan berupa latihan soal, pemahaman bacaan dan menulis sebanyak 20 soal. Dalam soal tersebut, berupa menentukan jenis karangan, melengkapi kalimat rumpang, menentukan judul bacaan, mencari gagasan utama, dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan ketiga, penugasan diberikan berupa rangkuman manusia yang berkomunikasi serta video reaction. Kemudian pertemuan yang ketiga, penugasan berupa rangkuman manusia yang berkomunikasi dan video reaction. Tujuan diberikannya materi tersebut, saya dapat memahami mengenai arti manusia yang mencapai ideal, arti komunikasi, faktor kualitas komunikasi, serta menjawab 3 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg, yakni cara membentuk jati diri yang solutif, komunikasi yang memelihara dan menghancurkan kehidupan, serta manusia yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Pada pertemuan yang keempat, penugasan yang diberikan berupa video reaksi renungan harian. Renungan yang saya sampaikan yakni renungan pada 27 September 2021 dari Injil Lukas bab 9 ayat 46-50 mengenai sebuah ambisi untuk menjadi yang terbesar, yang berarti yang terkecil di antara kalian adalah yang terbesar. Belajar memperhatikan hal yang kecil dan sedia menjadi kecil adalah cara untuk mengerti apa sesungguhnya yang diartikan penting dalam prioritas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengajar para murid untuk tidak hanya menganggap kalangan sendiri yang paling penting atau paling besar. Permenungannya, orang yang berbesar hati dan sudi mengakui fakta kehadiran dan karya Allah melalui orang lain. Kemudian pertemuan yang kelima, yakni mencari 5W1H dari artikel cerpen robohnya surau kami. Pada pertemuan kelima, penugasan yang diberikan berupa mencari 5W1H dari artikel cerpen robohnya surau kami. Dengan saya membaca
cerpen Robohnya Surau Kami bisa menjadi refleksi bagaimana perilaku manusia yang seharusnya. Cerpen yang sederhana tetapi syarat akan makna. Melalui cerpen ini kita bisa mengambil hikmah bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan hambanya hanya menyembahnya, tetapi juga menginginkan hambanya untuk bisa menyeimbangi antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Secara keseluruhan, cerpen yang berbau religi ini bagus untuk meningkatkan ketakwaan pembaca kepada Tuhannya. Selain itu, sangat jarang cerpen yang menggunakan tokoh Tuhan. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari tokoh kakek adalah jangan mudah termakan oleh omongan orang lain dan jangan mudah putus asa. Pesan moral yang bisa kita ambil dari tokoh Aju Sidi adalah janganlah menjadi seorang pembual yang bisa merugikan orang lain. Pada pertemuan ke-6, penugasan diberikan berupa video reaction mengenai pengembangan paragraf atau alinea. Tujuan diberikannya materi tersebut, saya dapat mengetahui arti deskripsi, tujuan instruksional, syarat terbentuknya alinea, dan koherensi alinea. Dalam materi yang saya sampaikan tersebut, saya dapat mengetahui beberapa hal berikut. Yang pertama, deskripsi adalah paragraf yang memaparkan suatu objek secara rinci dan dilengkapi ilustrasi yang membuat pembaca seolah melihat, mendengar, dan mengamati objek yang sedang diceritakan. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan yang memadai dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Syarat pembentukan alinea ada 3. Yang pertama, kesatuan, kedua, koherensi, dan yang ketiga, perkembangan alinea. Kemudian, sebuah alinea harus mengandung koherensi atau kepaduan yang baik. Kepaduan yang baik ini dapat berupa timbal balik antar kalimat dan mudah dipahami tanpa adanya kesulitan. Dan pada pertemuan ke-7 mengenai bahasa dalam karya ilmiah, penugasan diberikan berupa video reaction, analisis jurnal peranan psikologi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Tujuan diberikannya materi tersebut, saya dapat menganalisis serta menjelaskan mengenai definisi psikologi pendidikan, definisi pendidikan, dan definisi psikologi, serta konsep pendidikan. Analisis saya berdasarkan 7 ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, isinya bermakna. Yang kedua, uraian jelas. Ketiga, memiliki kepaduan yang tinggi. Yang keempat, singkat dan padat. Yang kelima, memenuhi standar bahasa baku. Yang keenam, memenuhi standar penulisan ilmiah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, komunikatif secara ilmiah. Kendala yang saya alami selama mengerjakan tugas yang diberikan, saya tidak memiliki kendala yang cukup berat atau serius. Kendala saya berupa sistem Microsoft Teams yang terkadang down, memori HP saya menjadi dipenuhi oleh tugas video, membuat HP saya menjadi nge-lag dan berdampak pada aplikasi lainnya. Saya juga kurang bisa memanage waktu karena adanya kegiatan lain. Dan juga rumah saya rame, jadi kalau mau take video harus mencari waktu saat rumah saya sepi. Dan sinyal yang kurang stabil sehingga sulit untuk upload video. Dan kendala yang paling sering saya alami yaitu rasa malas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan masuk aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Doa ini kami hujukan padamu melalui perantaraan Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.